Aloha, selamat datang di Ice Cream. Kali ini kita akan membahas Made in Abyss. Made in Abyss merupakan film yang sangat family friendly dan ramah untuk anak-anak. Ini bercerita tentang petualangan seorang cewek berusia 12 tahun bernama Riko dan sebuah robot bernama Regu untuk menjelajahi sebuah lubang besar bernama Abyss. Lubang ini memiliki 7 lapisan yang memiliki keunikan dan kutukannya tersendiri, termasuk makhluk-makhluk yang bermacam-macam. Lapisan pertama bernama The Edge of the Abyss, lapisan kedua bernama The Forest of Temptation, lapisan ketiga bernama The Great Vault, lapisan keempat bernama The Goblet of Giant, lapisan kelima bernama The Sea of Corpse, lapisan keenam bernama The Capital of the Undead North, dan lapisan ketujuh bernama The Final Maelstrom. Kali ini gue akan menyebutkan makhluk-makhluk yang tinggal di dalam Abyss. Gue akan membaginya ke dalam 8 pembahasan, yaitu 7 video untuk fauna dan 1 video untuk flora. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Pertama, Neritantan, spesies hewan pengerat. Habitat lapisan ketiga. Neritantan adalah spesies yang mendiami sistem gua yang luas di dalam dinding lapisan ketiga Abyss dan hidup di akar tanaman yang tumbuh sembarangan di dalamnya. Tubuhnya yang rata dibentuk oleh tulang rusuknya yang fleksibel dan dapat berubah bentuk dan memanjang sesuai kebutuhan dengan menghirup udara. Makanan utama mereka terdiri dari buah barakocha, dan mungkin karena itu daging mereka sangat lezat dan membuatnya cocok untuk berbagai macam hidangan. Untuk melindungi diri dari pemangsa, mereka berkumpul bersama di sarang mereka dan mengembung tubuh mereka, membentuk dinding yang nyaris tak tertembus. Mereka memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan tanaman tempat mereka tinggal. Mereka memakan buah tanamannya dan menyebarkan bijinya lewat kotoran mereka. Neritantan overpopulasi di lapisan ketiga karena pembiakan massal. Terdapat juga subspesies Neritantan yang berada di lapisan lainnya. Bagian dalam akar tanaman berongga tempat tinggal Neritantan biasanya berisi daun, bunga, dan bahkan buah. Bulunya yang panjang sering kali digunakan sebagai selimut. Kedua ada Hashirama, spesies ikan. Habitat lapisan kelima. Hamashirama adalah ikan yang hidup dalam jumlah besar di lapisan kelima Abyss. Hamashirama adalah makhluk air yang tampak aneh dan berenang. Mereka tersebar luas di laut terapung dari lapisan kelima. Mereka dikatakan memakan detritus. Penampilan mereka di luar air sangat berbeda dengan bentuk mereka saat berenang yang agak menyerupai balon udara. Sama seperti semua makhluk air dari lapisan kelima, mereka dikatakan tidak terpengaruh oleh kutukan dan memiliki banyak organ indera yang berbeda dari organisme permukaan. Anatomi mereka cukup aneh. Semua organ dalam mereka dikemas ke dalam kepala mereka, dan mereka menyemprotkan lendir yang dihasilkan oleh organ mereka melalui ludah dari mulut mereka. Lendir ini memiliki sifat melumpuhkan dan digunakan untuk menghentikan penggerakan predator. Dalam beberapa laporan, mereka terlihat menggunakan makhluk lumpuh lainnya sebagai tameng hidup. Di luar air, mereka mati dengan sangat cepat dan tidak memiliki kemampuan ofensif yang menonjol, sehingga memancing mereka tidak berbahaya. Hamashirama bisa dimakan dan rasanya manis dan enak. Cara mengonsumsinya yang terbaik adalah dimakan mentah-mentah seperti memakan sushi. Kulitnya sangat keras sehingga bisa dijadikan piring. Organ yang berminyak harus dihilangkan terlebih dahulu karena organ itu sangat beracun. Ketiga, ada Hammerbeak, spesies burung. Habitat lapisan pertama sampai lapisan keempat. Hammerbeak adalah spesies burung yang habitatnya membentang dari permukaan hingga ke lapisan keempat Abyss. Jumlahnya sangat banyak karena sering terlihat di area paling dangkal di Abyss dan dapat diamati dengan teleskop sederhana dari rumah di Earth. Mereka tampaknya sangat menyukai benda-benda berkilau dan akan membawa mereka ke sarangnya hanya untuk hiburan. Ciri paling ikonik dari mereka adalah paruh kerasa yang menyatu dengan tengkorak mereka. Mereka menggunakannya saat terlibat dalam situasi bermusuhan dengan makhluk lain, dan mereka bergerak dalam kelompok besar tanpa henti menyerang korbannya. Jika salah satu dari mereka diserang, seluruh kawanan akan membalas. Mereka juga akan memanfaatkan lawan yang lemah yang menderita luka parah meski lawannya adalah makhluk yang jauh lebih kuat seperti Crimson Fleetjaw. Terlepas dari hubungan yang erat satu sama lain, Hammerbeaks jantan kadang-kadang berselisih satu sama lain dan menyelesaikannya dengan membenturkan kepala mereka satu sama lain sampai salah satunya putus. Headbutting dari kedua Hammerbeaks sering menghasilkan percikan api, menunjukkan kekokohan paruh mereka. Karena mereka biasanya tidak terlalu besar dan hanya paruhnya mereka miliki sebagai mekanisme pertahanan, mereka tidak terlalu menakutkan dan menimbulkan bahaya kecil bagi para delvers. Bahkan dalam kelompok, daging mereka enak merupakan sumber makanan yang sangat nyaman bagi para delver.
Paruhnya juga bisa berfungsi sebagai batu api, peralatan masak, atau wadah. Jadi menangkapnya akan menyediakan makanan dan alat yang diperlukan untuk menyiapkannya. Bulu mereka juga dapat dijadikan sebagai batu bara hidup berkualitas. Pada lapisan keempat, mereka bersarang di balok tanaman yang menopang flat creeper. Lebar sayap hammerbeak dewasa bisa melebihi 3 meter. Paruh yang menyatu dengan tengkorak berkembang kuat untuk spesies betina. Spesies mereka, giant hammerbeak, memiliki tengkorak yang lebih berkembang daripada spesies biasa dan juga sebagai pola di kepalanya. Silkjaw, spesies serangga, habitat lapisan pertama. Silkfang adalah serangga besar yang terkadang terlihat di lapisan pertama abis. Ini memiliki wilayah berbentuk kubah 10 meter dan menempatkan antena lengket di dalamnya. Mereka menggunakannya sebagai jebakan untuk menangkap mangsanya ketika mereka sembarangan memasuki wilayah mereka. Mereka bergerak sangat cepat di dalam kubah mereka dan dapat meludahkan racun yang melumpuhkan dari mulut mereka, dan moncong mereka juga memiliki sengatan beracun yang juga menyebabkan kelumpuhan. Ciri-ciri ini membuat mereka sangat berbahaya ketika seorang secara tidak sengaja masuk ke dalam wilayah mereka, tetapi tingkat bahaya mereka menurun di luarnya. Namun mereka tidak akan pernah meninggalkan kubahnya dan tidur di atas sampai calon mangsa muncul. Jika seorang berhati-hati, menghindarinya bukanlah tugas yang sulit. Kelima, Corpse Viper, spesies burung, habitat lapisan kedua. Corpse Viper adalah burung besar yang hidup di lapisan kedua abis. Corpse Viper adalah karnivora dan cukup kejam pada saat itu. Mereka terkenal karena kemampuannya meniru suara dan menggunakannya untuk berburu. Jika mereka menangkap mangsa dengan kemampuan sosial tinggi seperti hammerbeak atau manusia, mereka akan mempelajari teriakan minta tolong mangsanya dan menggunakannya untuk mengikat orang lain ke koloni mereka, sehingga mereka diberi nama Crying Corpse. Meski begitu, mereka adalah makhluk yang penyayang. Mereka hidup dalam koloni dan membesarkan anak mereka bersama. Di usia muda dan sebelum mereka belajar terbang, para tetua akan membawa mangsa hidup untuk dibawa ke sarang untuk memberi makan. Seperti yang diharapkan dari ukurannya, Corpse Viper cukup kuat, mampu membawa manusia dengan cepat. Selama musim kawin, mereka akan dengan sengaja mengarahkan mangsanya ke koloni mereka dan berburu bersama. Menyelidiki koloni mereka sangat berbahaya, bahkan untuk diver yang mahir. Terlepas dari penampilan mereka yang menakutkan dan perilaku yang mengintimidasi, mereka cukup penyayang dan anaknya dapat dibesarkan untuk menjadi jinak dengan manusia. Meskipun daging mereka berbau tidak enak saat dimasak, rasanya sangat enak. Ukuran mata kiri dan kanan mereka yang berbeda memberi mereka kesadaran spasial yang luar biasa, dan mereka dapat merespon dengan cepat ancaman yang datang dari langit di atas mereka. Saat mereka mengkonsumsi daging, mereka tidak memiliki paruh seperti kebanyakan burung. Jadi mereka merobek dan menyeruput daging dan organ menggunakan lidah mereka yang berkembang dengan baik. Jantan memiliki duri yang lebih panjang sehingga mudah dikenali. Beberapa spesimen tumbuh dengan lebar sayap melebihi 10 meter. Keenam ada Otobus, spesies amfibi, habitat lapisan kedua. Otobus adalah hewan amfibi besar yang hidup jauh di dalam dasar lapisan kedua abis, di area sekitar perbatasan hutan terbalik. Hewan-hewan ini adalah predator puncak asing dari danau di dalam hutan dan secara tidak terduga mampu beradaptasi dengan habitat abis. Namun mereka tidak dapat bersaing dengan predator lain dari lapisan kedua yang secara berkala didorong ke wilayah terdalam hutan terbalik di mana medan gayanya tipis. Sementara mereka diusir kembali, periode evolusi yang telah mereka habiskan selama beberapa generasi dalam abis membuat mereka jauh lebih besar dari aslinya. Otobus mampu menelan manusia utuh, jadi mendekatnya terlalu berbahaya. Mereka omnivora, jadi mereka tidak hanya mengandalkan berburu. Otobus memiliki lapisan lemak dan kulit yang tebal sehingga biasanya tidak layak untuk dikonsumsi. Namun dengan perawatan dan persiapan yang tepat, satu buah akan cukup untuk memberi makan sekitar 200 orang. Ketujuh, dan yang terakhir adalah Crimson Splitjaw, spesies reptil, habitat lapisan ketiga. Crimson Splitjaw adalah reptil raksasa memanjang tanpa kaki karnivora merah dari spesies ular yang hidup terutama di tebing curam lapisan ketiga. Dengan melebarkan tudungnya, ia mampu menjelajahi arus udara dengan cepat. Kadang-kadang mereka mungkin terbang ke lapisan atas untuk mencari makanan, tetapi sangat jarang melihat mereka di bagian abis yang paling dangkal. Mereka memiliki mata vestigial dan banyak pelengkap mirip kutil di rang bawahnya. 3 titik yang dimiliki Crimson Splitjaw di sekitar mulut adalah organ yang dapat mendeteksi medan gaya. Apakah itu untuk memanen nutrisi atau untuk meredam ampela tidak diketahui, tetapi mereka diketahui biasa menelan artefak dan mineral. Tidak diragukan lagi bahwa kantung salah satu dari mereka menyimpan harta dalam jumlah besar, meskipun kemungkinan buang air besar juga tidak dapat dicoret. Crimson Splitjaw adalah predator ganas yang menyerang delver manapun yang terlihat, jadi tingkat bahayanya cukup tinggi.
berdiri sebagai beberapa makhluk paling berbahaya di lapisan ketiga. Daging mereka bisa dimakan tetapi rasanya tidak terlalu enak. Dan itulah daftar makhluk api part pertama. Terima kasih telah menonton. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Bye. Happy day umesku stare sin pisma dai koze itsuka mita hiko no itokoro ai mo baramaite I love you kenaste kresen bubatte waratte kuremai hani God of me right the full star God of me right the full star God of me right the full star nang tawa stretch